Terima kasih telah klik video ini. Bagi pecinta sound system langsung di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini episode yang keempat ya dulur, untuk review driver power amplifier tanpa modifikasi, langsung kita rakit, sudah mantul. Untuk sound rumahan, sound hajatan, juga sound panggungan tanpa dimodifikasi sudah oke. Salah satu drivernya adalah ini ya dulur. Ini adalah driver Sound Blaze driver 1000 watt ya dulur. Yang kita review di video kali ini produk dari GM. Suksesnya pemasaran dari Sound Blaze driver 1000 watt ini sampai beberapa industri PCB juga merilis driver yang sama ya dulur. CKJ juga merilis Sound Blaze driver 1000 watt ini, bahkan yang stereo ya dulur. Driver power ini membutuhkan tegangan tidak terlalu tinggi, hanya 45 volt saja. Namun untuk ampernya bisa sampai 40 ampere ya dulur. Transistor final bisa menggunakan Toshiba, Sanken, atau bisa menggunakan jingkolan ya dulur. Transistor final standar pada driver ini satu set saja untuk 5 ampere dan 45 volt. Catatannya adalah transistor finalnya yang original ya dulur. Kalau misalkan mau naikin ampere, kita hanya menambah satu set transistor final. Jika kita tambah ampernya, tambah lagi satu set transistor final. Jadi gampang ya dulur cara menentukan jumlah transistor finalnya. 5 ampere hanya butuh satu set, 10 ampere butuh 2 set, 15 ampere butuh 3 set, 20 ampere butuh 4 set, 30 ampere 5 set, dan 40 ampere 6 set. Ini adalah tampilan dari driver 1000 watt Sound Blaze dari CKJ, 2 kali 1000 watt driver 3 tingkat. Nah, ini adalah produk dari CKJ. Berikutnya kita akan sebutkan kelebihan dan kekurangan driver Sound Blaze 1000 watt ini ya dulur. Sebaiknya kita sebutkan kekurangannya dulu, karena kekurangan driver ini hanya ada 2 saja. Selebihnya adalah seabrek dari kelebihan-kelebihan driver ini ya dulur. Yang pertama, kekurangan driver power amplifier ini adalah jika power amplifier kita on kan, ada sedikit gangguan pada speaker. Bunyi duknya lumayan keras dulur. Kekurangan yang kedua hanya masalah ukuran driver ini. Driver ini ukurannya lebih besar dari heatsink. Jadi kalau misalkan kita pasang pada heatsink yang paling besar pun, ukuran driver ini masih lebih besar. Jadi harus kita potong sedikit untuk ngepasin driver pada heatsink. Itulah 2 kekurangan dari driver Sound Blaze 1000 watt ini. Nah, kelebihannya sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, driver ini tanpa modifikasi sudah oke. Suaranya sudah flat, low ada, mid ada, high ada, komplit. Terus yang kedua, efisiensi driver ini juga cukup tinggi. Oleh karena itu suaranya tidak mudah brok ya dulur, tidak mudah pecah, suaranya tetap anteng. Yang ketiga, driver ini tidak mudah panas ya, karena ada sistem tap-nya. Keunggulan yang selanjutnya adalah driver ini sangat mudah dirakit, karena komponen-komponennya tidak ada yang aneh-aneh ya dulur, alias komponen pasaran. Keunggulan dari driver ini selanjutnya adalah driver ini menghasilkan suara yang lebih lembut dibanding driver-driver yang lain.
artinya tingkat kekerasannya tidak terlalu keras. Namun demikian, jangan khawatir. Jika didorong dengan aksesoris sound system yang bagus, misalkan ada mixer, ada equalizer, ada crossover, langsung ke driver ini atau langsung ke power dengan menggunakan driver ini, dijamin suaranya bisa bisa mantap. Terlebih driver ini jika kita BTL atau jika kita breed menggunakan filter BTL ini, tentunya suaranya bisa lebih mantap lagi, bisa lebih keras dan bisa lebih horek. Filter BTL ini cukup menggunakan tegangan dari PSU besar, 2 output dan 1 input. Jadi filter BTL ini fungsinya adalah menjadikan driver stereo dikonversikan ke mono. Jika driver sound blast 1000 watt ini mau dipakai untuk sound hajatan ataupun sound lapangan, sebaiknya di BTL atau di breed menggunakan filter BTL produk dari CKJ ini, karena suaranya bisa lebih horek lagi. Tapi kalau misalkan dipakai buat rumahan, tidak perlu di BTL atau di breed. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah like and subscribe. Sukses selalu, tetap semangat. Semoga diberikan rizki yang melimpah, yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita tonton video promosi dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Terima kasih telah klik video ini. Bagi pecinta sound system, langsung di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Open order untuk trafo donatnya, monggo langsung di WA saja, di kepo-kepoin harganya, langsung kita kirimkan daftar harganya ya. Harga mulai dari 300 ribuan ya. Langsung saja jika mau merakit power atau mau upgrade power, silahkan langsung dibeli saja dari toko Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Tentunya menggunakan trafo donatnya ya. Jelas sekali keunggulannya. Core-nya rendah kebisingan, kebocoran medan magnetnya rendah, distorsi gelombangnya sangat rendah, efisiensinya tinggi, dilengkapi baut baja dan bagian murnya menggunakan bahan mika, anti induksi bodi ya tidur. Didukung dengan automatisasi penggulungan trafonya, jadi profesionalisme kita juga terlihat di sini ya dulur. Jadi jangan khawatir, untuk hasilnya dijamin maksimal dan melalui kuantiti yang terkontrol rapi ya dulur. Oke, monggo-monggo di order langsung di WA saja, harga langsung kita kirim by WA ya dulur. Pokoknya harganya dijamin tidak mahal.
Terima kasih telah klik video ini. Bagi pecinta sound system langsung di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya dulu.